kami fotokopi juga di lapangan. Nah, nanti kita simpulkan, ya, kita simpulkan karena yang kemarin ini dari akses itu agak panjang, nanti kita simpulkan. Nah, yang literasi dulu, nah, bisa sedikit. Naik lagi. Pokoknya ini tadi apa yang dari yang punya. Kemudian kita di tingkat BDSP ini nanti tingkat PDP pemeriksaan progres pengadaan dengan penyusunan administrasi, organisasi persiapan dengan BDSP relasi dengan PDSP. Terus yang selanjutnya adalah dalam berbudidaya angka dan budidaya, jangan lupa lakukan pemupukan baik organik maupun anorganik itu pada awal musim hujan dan akhir musim hujan. Itu besar, mereka akan hinggap atau mendiami pohon-pohon besar yang bergelantungan, yang akan tidur pada siang hari bergelantungan. Bapak Ibu, saya hanya ingin mengilustrasikan bahwa sebenarnya kita itu, manusia itu sangat tergantung pada alam. Kembali lagi ke bumi. Kalau kita ngomongin padi, mungkin jadi hamba. Karena pengetahuan kita pada saat ini tahunya baru tentang padi dan bumi. Terus lagi di Hari Tani ini mudah-mudahan jadikan momentum untuk kebangkitan para petani milenial yang tentunya kita berharap kepada semua para petani muda ini tumbuh dan berkembang untuk menggantikan para petani yang sudah. Jadi ada modernisasi bidang pertanian yang akan dipul, yang akan ditindaklanjuti oleh para petani milenial, khususnya di Dampit atau Kabupaten Malang. Tentunya kita berharap di negara Republik Indonesia tumbuh dan berkembang petani milenial sebagai generasi penerus bidang pertanian ke depan. Selamat Hari Tani Nasional buat petani dan penyuluh di seluruh Indonesia. Petani itu hebat, petani itu keren. Oke, kemudian harapan-harapannya apa? Harapan-harapannya setelah jadi koordinator itu apa harapan-harapannya? Harapan saya setelah jadi koordinator ini di BP Dampit tetap solid seperti koordinator sebelumnya, terus ada peningkatan prestasi baik di kelompok tani maupun di penyuluhnya. Oke, ya. Baguslah. Selamat Hari Tani Nasional. Petani itu hebat, petani itu keren, dan jadi petani itu ada sebuah kehormatan. Selamat Hari Tani, selamat Hari Tani Nasional. Petani itu keren, penyuluh itu hebat. Tadi petani barokah. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum Pak Rohmat. Halo Pak Rohmat. Iki audionya kalau error. Sampun bagus kok, bagus. Nggih, coba tampilan wajahnya yang pas, biar kelihatan lebih ganteng gitu. Nah, ini kan seperti pemain MU nomor 27. Jadi, sekarang kan Hari Tani Nasional, Bapak. Ya. Kemudian jargonnya dari Kementerian Pertanian itu kan bertani itu hebat, jadi petani itu keren. Nah, kita monggo. Jaringannya kurang bagus ini. Oh gitu ya. Diulangi lagi nih, Ulangi, oke, kita ulangi. Jargonnya gimana? Ulangi.
Jadi sekarang itu 24 September 2021 itu Hari Tani Nasional. Saya tahunya tadi pagi karena ada Bapak Kadis yang nge-share peringatan Hari Tani Nasional sekarang ini. Kita ingin mendengarkan ya penyuluh, ya petani, tokoh tani, pelaku utama, pelaku usaha itu mengucapkan memperingati Hari Tani tersebut. Iya. Nah, kemudian sekaligus memberikan ya ini harapan. Assalamualaikum Pak Tono. Oke, terima kasih Pak Jajang. Pertanyaan terakhir, nanti sebelum saya mohon izin ke Bu Fikri ya, mohon izin. Tapi ini pertanyaan untuk Pak Jajang. Selama berkarir jadi penyuluh, sudah malang melintang ke banyak tempat. Apa evaluasi dari Pak Jajang untuk BPP? Dan apa evaluasi Pak Jajang untuk petani secara umum untuk menyambut sekarang eranya sudah modern, eranya sudah berubah, kemudian era internet, era media sosial, kemudian era sekarang seperti kita masuk ke dunia yang lebih luas, internasional, perdagangan internasional, ekspor impor, kopi juga sudah diekspor. Kemudian kita bagaimana bisa, tadi saya setuju dengan Pak Jajang tadi ya, mandiri. Jadi kalau mandiri, kita bisa mandiri di produksi padi, jagung, kedelai dan sebagainya. Monggo, saya ingin evaluasi Pak Jajang terhadap satu BPP, dua petani, dan kemudian untuk tahun-tahun mendatang Pak Jajang. Monggo Pak Jajang. Baik, terima kasih. Saya kebetulan memang kemarin-kemarin sudah keliling di Banyuwangi sampai dengan Pacitan tentunya terkait dengan kegiatan penilaian kelompok tani berprestasi. Tentunya hasil evaluasi saya yang paling penting adalah secara rata-rata fasilitas yang ada di BPP masih kurang memadai dengan kebutuhan perilaku atau pelaku usaha utama tadi belum memadai, sehingga tentunya rekomendasinya sebagai ujung tombak ya atau ujung tombak sisi pertanian tentunya harus perlu perhatian khusus untuk BPP supaya BPP itu betul-betul merupakan pusat informasi teknologi dan pelayan bagi kebutuhan para petani selaku pelaku usaha. Saya kira itu. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia di tingkat BPP. Jadi rata-rata ternyata betul seperti di Malang ada 4, ada 5 orang, ada 3 orang. Ini tidak seimbang dengan jumlah desa binaan, dengan jumlah kelompok tani binaan. Sehingga ini harus ada yang pertama, tambahan sumber daya manusia. Yang kedua, tentunya meningkatkan kapasitas penyuluh sumber daya manusianya. Jadi kapasitas itu tentunya baik itu dari sisi IT, yang kedua adalah pemahaman tentang tupoksi. Tugas pokok fungsi penyuluh itu saya apati, saya evaluasi, mungkin masih 50-50 yang paham tentang apa, tentang tupoksi penyuluh pertanian seperti itu. Tentunya ini berdampak ke pertanyaan yang kedua, bagaimana sumber daya manusia yang ada di petani. Karena para penyuluh yang ada di BPP itu sebagai mitra kerja daripada petani, otomatis ini akan seimbang, akan berdampak linier kepada para petani. Mana mungkin kalau SDM-nya kurang, kapasitasnya kurang, mana mungkin juga akan meningkatkan sumber daya manusia para petani di bawahnya. Walaupun di sana sini tentunya ada petani yang sudah lebih berkembang daripada penyuluhnya. Oleh karena itu kapasitas penyuluh itu sangat penting untuk ditingkatkan. Pertanyaan yang ketiga ya Pak Kis ya, tadi lupa ya tentang apa itu? Tahun-tahun produktivitas. mendatang, ya, tahun-tahun mendatang kira-kira nanti
potensi kita itu akan bisa lebih baik atau enggak Pak tahun-tahun mendatang, karena ini kan sekarang eranya sudah berubah ya, BPP-nya ya, penyuluhnya, petaninya, produksi dan produktivitasnya gimana tahun-tahun mendatang Pak? Ya tentunya harapan-harapan dari pemerintah kita, Kementerian Pertanian ya tentunya harus lebih baik ya. Kantor kebunan yang akan datang harus 3 kali lipat jumlah ekspornya. Nah, itu tidak didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas yang ada di BPP itu tidak mungkin akan terwujud menurut saya. Itu harus sejalan linier antara penambahan fasilitas yang ada di BPP, penambahan SDM dan peningkatan kapasitas tentu akan berdampak kepada peningkatan produktivitas tanaman masing-masing komoditas. Ini akan sejalan seperti itu. Harapan tetap kami tentunya memberikan harapan tinggi, tetapi dengan catatan yang saya sampaikan di atas itu tentang bagaimana memberikan fasilitas BPP yang lebih baik, peningkatan sumber daya manusia baik itu volume maupun kapasitas kemampuannya, kompetensinya. Ini saya sedikit ragu kalau itu tidak dibenahi lembaganya maupun SDM dan isinya, menurut saya seperti itu. Walaupun tentunya di sana sini potensi untuk pencapaian target itu ada, tetapi itu tentunya harus ada sentuhan-sentuhan, harus ada penanganan yang serius dari hulu sampai hilir, dari mulai on farm-nya, off farm, fasilitas kebutuhan sarana modal sampai ke pemasaran, itu harus ada pendampingan yang serius seperti itu. Saya kira itu, Pak Pakis. Pak Pakis. Gimana kabarnya hari ini Bu Koordinator? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Semuanya sehat? Semua armada BPP semua sehat? Alhamdulillah semua sehat. Oke, kemudian apa aktivitasnya hari ini apa? Pak Tono, gimana Pak Tono? Mbak Vicky CI. Mbak Vicky di CI. Oke, ke Bu Fikri dulu. Oke, nanti kita rata semua. Bu Fikri. Ini pimpinan mengucapkan selamat Hari Tani, dan itu tadi jargonnya yang di-share Pak Budiar tadi. Petani itu hebat, petani itu keren, jadi penyuluh itu nikmat dan sebagainya. Mungkin bisa ditambahin enggak apa-apa? Boleh kreasi sendiri ya? Boleh. Silahkan. Selamat apa, hari apa? Selamat Hari Tani Nasional. Aku tadi juga nggak ngerti, ternyata pagi ini, hari ini Hari Tani gitu loh. Makanya kalau nggak di-share tadi. Baru tahu kalau ada Hari Tani. Nah, alhamdulillah Pak Gis, selama 1 bulan ini, alhamdulillah. Kemarin saya kasih inovasi. Jadi ini Pak Gis, inovasi saya gini. Sayur itu kan banyak dari Malang itu kan banyak kita ambil ya. Entah itu sawi, semuanya itu dari kesini. Tapi mereka kan nggak terjamin bahwa itu bebas pestisida, Pak Gis. Nah, ibu-ibu atau konsumen di Dampit itu semuanya membelinya campur, Pak Gis. Nah, saya punya inovasi kemarin itu, saya kasih stiker. Nanti saya tak kirimkan ke Pak Gis ya. Siap. Saya kasih stiker bahwa sayur dari KWT Sri Kandi itu aman bebas pestisida, gitu. Tempel di untuk stiker itu sangat murah Pak Gis, dikemas bagus. Kita coba lempar ke pasaran, ternyata laris manis Pak Gis, alhamdulillah laris manis, dan akhirnya KWT bergairah lagi. Nah itu seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar stiker, tapi di situ sudah merupakan promo bahwa sayur dari kelompok tani kami itu terjamin bebas pestisida. Itu ibu-ibu langsung mengambilnya Pak Gis. 1 hari kemarin untuk perdana itu sudah 21 kilo untuk yang khusus sabu, belum lagi yang lainnya, terong, timun dan sebagainya, laris manis. Belum siang sudah habis semuanya. Akhirnya KWT semakin bersemangat, ada tambahan penghasilan untuk keluarga di samping mereka mengkonsumsi sayuran secara rutin.
Nah sekarang mau inovasi saya tambah ikan Pak Kis. Saya sangat senang ikan ya. Jadi di setiap rumah tangga petani itu saya ingin ada ya di antara 10 itu memelihara ikan. Saya pilih ikan nila. Kenapa Pak Kis kok ikan nila? Kenapa? Nah, ikan nila itu adalah penyedia. Lebih ganteng Pak Tono. Dilepas itu maskernya. Gimana? Kan dilepas, dia lebih ganteng. Gimana Pak Kis? Maskernya dilepas, dia lebih ganteng. Kayak tadi loh, maskernya dilepas. Oh, enggak. Nah, gitu. Saya belum bisa vaksin karena nggak lolos kemarin. Sakit lambung. Lambung. Nah, tak lanjutkan Pak Kis. Masyarakat Indonesia itu untuk terpenuhi gizinya itu dengan apa itu dengan perikanan itu lebih cepat. Nila itu cepat berbiak dan cepat besar. Itulah yang menjadi andalan untuk pemenuhan gizi masyarakat. Di samping lele ya, cuma lele masyarakat tidak suka, masyarakat ada beberapa yang tidak suka karena berbau. Tapi nila, nah untuk pembibitannya karena petani kesulitan, kita pasok dari BPP Dampit. Nah, saya pasok bibitnya, nggak masalah. Apa perlu ditunjukkan nanti bibitnya tak itu kan ya? Nanti yang untuk KWT Sri Kandi dan sebagainya nanti tak upload nang Pak Kis, nanti saya kirimkan. Nah itu, jadi KWT. Jadi saat pandemi ini jangan sampai kita itu kehabisan ide terus. Saya sudah berprestasi, Pak Kis sudah tahu untuk menjaga produksi di Rembun, sudah tahu refugia dari saya, ya kan? Kemudian di Pamotan untuk kopi, Pak Kis sudah tahu, insya Allah rekor untuk produksinya di kelompok tani kami rekor untuk kopi ya, antara 2,5 sampai 3 ton kemarin per OC per kilo. Nah itu karena pembinaan yang rutin, kita semangat di petani dengan mempergunakan teknik yang baik. Karena apa, saya lihat bahwa kopi ini, saya sudah ke pedagang-pedagang kopi, mereka mau menampung meskipun pada saat pandemi dengan harga mungkin sedikit lebih rendah. Kalau tanaman sela biasanya di kopi itu ada tanaman pisang ya. Karena kita tidak bisa menjual ke Surabaya kemarin karena pandemi itu dan juga turun, tidak apa-apa. Kopi tetap produksi tetap tinggi. Nah, ide saya di saat pandemi ini adalah seperti itu Pak Kis. Jadi bagaimana masyarakat itu tetap semangat kerja, meskipun kita tidak berkumpul tidak masalah, tapi tetap ada tambahan penghasilan bagi rumah tangga petani gitu tau. Gitu. Tapi dengan pola pemasaran yang benar, temuan Pak Penyuluh ini gitu loh. Tak kirimkan nanti Pak Kis ya hasil penjualan yang luar biasa ini di KWT. Gitu Pak Rahmat ya. Ini udah mau Jumatan ya. Sebentar gitu. Oh iya. Oke, ya wis iki ada Jumatan Kirungkas. Terima kasih banyak waktu Pak Rahmat. Semoga tetap sehat. Oke. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua nggih. Amin. Nggih. Oke. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.